Halo, kembali lagi sama gue Dea. Hari ini gue kembali mau membahas tentang wedding guide dan topik hari ini gue bakal ngangkat mengenai rundown untuk acara wedding yang intimate tuh kayak gimana sih. Kalau misalnya kalian penasaran dan kalian butuh informasi ini, lanjutin terus nonton videonya. Sebelumnya gue minta tolong buat like dan subscribe dulu ke channel gue biar kalau misalnya kalian butuh video-video wedding lainnya, kalian bisa langsung lihat di home kalian. Langsung aja kita bahas tentang rundown acaranya. Sebenarnya kayak gimana sih urutan acara kalau misalnya lo mau ngadain wedding intimate? Jadi sebenarnya kalau misalnya yang namanya intimate wedding itu nggak ada penentuan durasinya bisa berapa lama ya. Jadi kalau misalnya lo mau akad doang juga bisa dibilang intimate. Lo mau akad terus resepsi malamnya seperti wedding-wedding lainnya itu juga bisa dibilang intimate. Jadi intimate wedding itu tidak membatasi durasi yang akan kalian laksanakan. Nah, yang lebih mau gue bahas hari ini, karena kemarin itu gue ngadain intimate weddingnya dari pagi sampai siang atau sore doang. Jadi kurang lebih gue mau bahas kemarin tuh kayak gimana sih intimate wedding gue. Buat yang belum tahu, nikahan gue itu dari pagi gue akad, terus gue resepsinya langsung siang itu juga. Jadi ada resepsi tetap, tapi nggak yang nunggu sampai malam. Nah itu kemarin pertimbangan gue juga karena selain biayanya lebih murah, lebih simpel juga buat tamunya nggak perlu bolak-balik kayak gitu. Balik lagi ke preferensi masing-masing kalian sih. Nah jadi kalau buat acara gue kemarin, itu rundownnya yang pertama adalah loading barang. Nah, loading barang itu sebenarnya tergantung tempatnya. Kadang-kadang ada yang dari subuh, ada juga yang bisa dari malam sebelumnya. Jadi kemarin itu sebelum acara gue, Hamin 1, jam 10 tuh udah tuh yang namanya loading, dekorasi, buat alat-alat band, dan lain-lain. Nah, dilanjutkan lagi kalau belum selesai di subuh-subuh atau pagi harinya. Akad nikah gue kemarin itu mulai jam 9.30. Kenapa agak lebih siang dari akad nikah pada umumnya? Karena gue pengen kembali lagi buat menunggu makan siang, si tamu-tamunya nggak nunggu terlalu lama. Jadi kalau misalnya kalian nanti akad nikahnya jam 8 pagi, semua rundown yang gue sebutin silahkan dikurangin aja 1,5 jam. Buat ukuran acara jam 9.30, kemarin itu gue mulai makeup sekitar jam 6 pagi. Jadi memang amannya 3-4 jam sebelumnya. Kenapa kayak gitu? Karena make up pengantin itu butuh waktu yang cukup lama. Terus belum lagi biasanya sebelum nikahan itu ada yang namanya beauty shot. Jadi singkatnya jam 6 pagi gue mulai make up. Itu berlangsung sekitar 2 jaman. Nah, sekitar jam 8 berarti kan gue udah selesai, gue udah pakai baju dan lain-lain, anggaplah 8.30. 8.30 itu gue mulai yang namanya beauty shot. Nah, beauty shot ini biasanya dilakukan terpisah antara CPW sama CPP. Jadi ada dua fotografer yang ngikutin gue ke tempat gue makeup. Kemarin itu kebetulan gue langsung di tempatnya. Sama ada satu fotografer lagi yang ngikutin calon pengantin prianya di rumahnya juga. Jadi beauty shot itu sendiri-sendiri keluarga CPW sama sendiri-sendiri keluarga CPP, biasanya kayak gitu, karena kan sebelumnya kalau nikah belum ketemu kan. Nah, beauty shot itu sekitar setengah jam, jadi jam 8.30 sampai jam 9 maksimal itu semuanya harus udah beres. Kalau misalnya calon pengantin prianya mungkin nggak di situ dandannya, mungkin itu bisa dimajuin lagi karena mereka harus ada waktu buat ke lokasi tempat akad kan. Sembari gue beauty shop jam 8.30 sampai jam 9, itu untuk semua panitia udah memastikan kalau misalnya area venue itu udah bersih, udah nggak ada lagi dekorasi yang masih on proses, udah nggak ada lagi barang-barang yang masih berantakan. Nah, selain hal-hal di venue, biasanya mereka juga memastikan makanan, karena makanan itu kan ada pas akad ya. Jadi mereka juga mastiin kalau makanannya udah ready dan udah siap di stallnya masing-masing. Jadi jam 9 teng, semua tamu itu udah bisa masuk ke area akad. Itu tamu-tamu yang ada itu termasuk keluarga, termasuk teman-teman terdekat, pokoknya semua orang yang datang di akad. Jadi mereka semua udah diarahkan untuk masuk dan duduk di tempat akad, di audiens tempat akadnya. Selama dari jam 9 sampai jam 9.30 ini juga untuk keluarga yang menerima, yang berbaris di depan, itu sudah bikin formasinya masing-masing. Selanjutnya kalau misalnya semua udah siap, jam 9.30 biasanya mepet-mepet akad mulai itu penghulu baru ready di tempat. Sebenarnya datangnya bisa sebelumnya, tapi mereka duduk di meja akadnya itu bener-bener pas akad yang mau mulai. Jadi jam 9.30 itu yang dilakukan adalah penghulu udah ada di meja akad, saksi udah ada di meja akad, pengantin pria dan wanitanya juga udah ada di tempat, tapi masih di backstage. Sama yang terakhir yang paling penting, MC juga udah ada di lokasi. Barulah jam 9.30 itu acara dimulai sama MC. Pembukaan biasanya sekitar 5 menit, ngasih tahu acaranya, bla bla bla. Baru dilaksanakanlah proses serah terima. Proses serah terima ini sebenarnya sama aja sama proses akad lainnya. Kayak keluarga CPW menerima keluarga
CPP kayak gitu ya. Biasanya proses ini itu termasuk kayak penyerahan seserahan simbolik, terus kayak penyampaian maksud dan tujuan datang hadir ke situ oleh keluarga CPP-nya dan sebagainya. Setelah itu baru sekitar dari jam 9.45 sampai 10.30 tuh acara akadnya itu. Jadi setelah CPP-nya duduk di meja akad, itu baru MC menyambut kembali dan sebagainya. Barulah CPW-nya masuk ke meja akad itu, baru prosesi. Nah, prosesi ini biasanya ada yang namanya istizan, kayak kalau buat Islam tuh semacam minta izin ke orang tua, terus habis itu pembacaan doa, terus khotbah nikah sama penghulu, pemasangan cincin, tanda tangan buku nikah, dan sebagainya. Pokoknya prosesi akad nikah tuh biasanya setengah sampai 1 jam, tergantung masing-masing penghulunya. Kemarin sih gue cepet banget ya, setengah jam nggak nyampe tuh udah kelar. Nah, habis itu jam 10.30 itu mulai proses sungkeman. Ini sebenarnya tergantung masing-masing keluarga sih, mau apa enggak. Kemarin sih gue ada sebentar. Setelah sungkeman sekitar jam 10.40 baru yang namanya sesi foto pengantin pria dan wanita sama keluarganya masing-masing, sama keluarga besar dan sama sahabat-sahabat. Pokoknya terserah lah fotonya mau sama siapa. Itu kemarin itu gue ngasih slot sekitar 40 menit sampai jam 11.30. Nah, terus gue itu dari jam 11.30 sampai 12.30 itu touch up. Jadi gue ganti baju sama ganti lipstick, ganti rambut, dan lain-lain. Itu sekitar 1 jam breaknya. Jadi buat selama break ini, tamu-tamu ada snack gitu, cuma bukan makanan besar ya. Snack kayak kemarin tuh ada mineral water, coffee, terus pastry-pastry gitu. Jadi bukan yang makanan besar. Kenapa gue bener-bener pengen buru-buru banget? Karena kasihan juga kan mereka kelaparan. Jadi sebisa mungkin jarak dari akad selesai sampai makan siang tuh nggak terlalu jauh. Dari 12.30 setelah gue selesai touch up, itu langsung tuh masuk ke ruangan untuk acara resepsi. Jadi itu proses show bentar 5-10 menit. Itu biasanya yang baris-baris gitu loh, kayak ada keluarga inti sama pengantin pria dan wanitanya terakhir. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini masing-masing aja caranya mau kayak gimana. Kemarin sih gue masuk biasa aja, tapi kalau misalnya lo mau pakai flash mob kayak masuknya atau mau ajak saudara-saudara, sebenarnya sah-sah aja sih. Tapi kemarin gue cuma keluarga inti karena kan namanya juga nikahan intimate ya. Biarkan saudara dan sepupu-sepupu gue yang jadi penontonnya di situ. Nah, prosesi ini tuh biasanya simple sih, kayak ada lagu nge-play, sambutan dari MC, bilang kalau misalnya ini keluarga pengantin masuk dan lain-lain. Sama biasanya terakhir tuh ada sambutan. Kemarin itu kebetulan sambutan gue tuh dari Regi ngomong untuk tamu-tamunya. Jadi ini bebas, mau MC-nya aja yang ngomong, atau pengantinnya, atau keluarga pengantin. Sebenarnya terserah kalian sih, ini nggak ada aturannya. Habis itu kita itu biasanya foto dulu, foto keluarga inti aja. Nah, biasanya di proses ini ada juga beberapa orang yang foto sama keluarga besar dulu. Karena biasanya kalau di akhir tuh udah pada hilang-hilangan gitu loh. Jadi mendingan foto sama keluarga-keluarga yang penting itu di awal aja. Atau di antaranya, pokoknya kapan mereka pertama kali udah ngumpul semua langsung aja foto, nggak usah nunggu sampai akhir acara dulu. Sebenarnya seperti biasa sih, selama 1 jam 2 jam ini bandnya main, tamu-tamu udah bisa langsung makan, bisa juga langsung nyalamin. Nah, berhubung kemarin acara gue itu intimate-nya nggak ada yang namanya prosesi salam-salaman, jadi setelah gue foto sama keluarga inti, gue tuh langsung ngelebur tuh ke teman-teman, ke keluarga, dan lain-lain. Jadi instead of mereka nyamperin gue satu-satu dan nyalamin gue yang nyamperin mereka, yang say hi ke mereka. Jadi menurut gue lebih enak sih ya, kayak gue bisa langsung turun, bisa bener-bener ngobrol gitu. Jadi udah sih, sebenarnya sesimpel itu aja acara gue. Dari jam 12:30 sampai acara selesai itu gue bener-bener cuma mingle sama orang-orang, cuma ngobrol, foto-foto sama keluarga, teman, dan lain-lain. Terus habis itu ntar ada pelemparan buke, itu juga terserah mau jam berapa aja. Gue cuma nyelipin 10 menit diantaranya. Kalau kalian pengen ada acara kayak games-games atau minta kesan dan pesan dari teman-teman kayak gitu, itu juga bisa. Minta aja di jam-jam antaranya. Jadi terserah sebenarnya mau diisi pakai acara apa. Yang jelas kemarin itu acara resepsi gue berakhir jam 3.30. Jadi bener-bener cuma 3 jam aja tuh. Jadi udah sih, setelah itu orang-orang beres-beres, gue hapus makeup dan lain-lain, terus gue pulang deh. Kalau misalnya kalian orang yang gak mau ribet, orang yang simple kayak gue, menurut gue rundown kayak gini tuh cocok banget buat kalian. Bahkan kalau mau lebih gak ribet lagi, cukup touch up makeup aja dikit, gak usah ganti baju tuh juga gak apa-apa banget gitu. Jadi
antara akad sama resepsi tuh semi-semi nyambung gitu. Kayak gitulah kurang lebih rundown acara nikahan gue. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan atau saran, kritik, dan lain-lain, bisa langsung aja komen di bawah. Jangan lupa di like juga. Buat kalian yang belum lihat video wedding guide gue lainnya, bisa langsung aja ke playlist di atas ini. Semoga bisa membantu kalian karena gue udah ngebahas lengkap tentang segala persiapan wedding gue kemarin. Dan tungguin video-video tentang wedding gue selanjutnya. Thank you for watching. Bye guys!